Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat Allah. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Pada hari ini kita kaitan dengan perkuliahan psikologi pendidikan. Kita akan membahas teori-teori belajar bagaimana dalam perspektif Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Anda mempelajari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli psikologi, Anda tentu akan melihat bahwa satu teori punya kekuatan, tapi teori yang lain juga punya kekuatan lain lagi. Kemudian di sisi lain nanti akan Anda lihat tidak setiap teori itu bisa digunakan untuk setiap proses pembelajaran. Jadi ada kekuatan dan ada kelemahan dari masing-masing teori. Maka Anda juga akan menemukan bagaimana teori itu saling ada kritik ya antar para ahli. Jadi kalau misalnya orang behavioris pandang bahwa proses belajar itu apapun yang dilakukan itu bisa gimana lingkungan, tapi orang Gestalt itu akan menolak karena bagaimanapun prosesnya bersifat internal. Sisi lain ternyata belajar itu nggak cuma internal dan sifatnya latihan, tetapi juga ada pengaruh daripada lingkungan. Nah, kemudian yang lain lagi ternyata ada pengaruh daripada lapangan-lapangan psikologis yang turut juga hadir di dalam proses belajar itu. Nah, kemudian belum lagi bagaimana sebenarnya sebuah perilaku terbentuk. Ternyata ada efek meniru, bagaimana lingkungan menunjukkan perilaku. Nah, itu semua teori-teori belajar itu masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelebihan, tetapi juga masing-masing kelemahan. Artinya, tidak setiap teori belajar itu bisa digunakan untuk setiap proses pembelajaran. Ya, ada kalanya seperti kita untuk menghafal ayat, menghafal hadis itu memang harus pakai hafalan. Tidak bisa pakai kognisi ya. Mungkin tidak paham dulu nggak apa-apa, tapi hafal 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 dulu, nah baru diikuti nanti dengan pemahaman makna. Nah, pada pemahaman makna tentu kita bisa menggunakan teorinya kognitif gitu ya atau teorinya humanistik kapan itu bermakna kalau ada kaitannya dengan dirinya. Nah, sekarang kita akan lihat dalam perspektif teori-teori Islam. Nah, Anda akan lihat dalam teori-teori belajar yang dikemukakan oleh para filosof Islam itu sebetulnya maknanya pasti lebih dalam. Kenapa? Karena bersumberkan wahyu, bersumberkan hadis. Yang kebenarannya itu pasti. Dan kapanpun kita pakai itu bisa. Nah, nanti Anda akan melihat kenapa? Karena manusia itu dilihatnya tidak sebagian-sebagian. Nah, kalau riset biasanya kan titik pandangnya pasti ada keterbatasan, tidak mampu melihat keseluruhan. Tapi kalau dalam wahyu itu pasti karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu bagaimana harusnya kita belajar, kemudian juga para filosof bagaimana berdasarkan ayat dan hadis itu mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Kemudian juga Anda akan lihat tokoh-tokoh yang ada pada psikologi itu, ya kalau dilihat dari sejarah hidupnya itu jauh setelah para tokoh-tokoh filosof Islam ya. Ya. Pertama bicara belajar ya. Belajar kalau dalam Islam itu tidak sama dengan menuntut ilmu. Dalam Islam itu kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Nah, sedangkan dalam perspektif teori psikologi, belajar itu apapun yang kita lakukan, kalau merubah, terjadi perubahan, baik yang sifatnya kognitif, afektif, psikomotor, keterampilan, pengetahuan, baik yang sifatnya terlihat oleh kita maupun tidak terlihat oleh kita. Nah, itu terjadi proses belajar. Apalagi kalau terjadinya perubahan pada kepribadian akibat dari proses belajar. Nah, itu belajar. Belajar bisa yang baik, bisa yang buruk. Netral saja. Nah, tetapi kalau dalam Islam, yang dituntut itu bukan belajar, tapi menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu bukan sembarang ilmu. Karena misalnya kalau ilmu itu akan menjauhkan dari Allah, itu tidak perlu dituntut. Nah, Islam mewajibkan setiap manusia menuntut ilmu. Ilmu yang dituntut itu ilmu yang mana? Ilmu yang bermanfaat. Yang ujungnya apa? Mengantarkan seseorang menjadi hamba Allah yang takwa. Kenapa harus hamba Allah yang takwa ya? Allah katakan, kenapa kamu diciptakan ke dunia ini? Nah, kita diciptakan ke dunia ini untuk justru menjadi hamba Allah. Jadi bukan
bukan untuk berbuat sesuka-suka kita di dunia. Nah, supaya begitu maka harus perlu ilmu. Perlu ilmu tentang alam, perlu ilmu tentang diri manusia, perlu ilmu tentang ekonomi, perlu ilmu tentang kehidupan. Tapi semua ilmu itu ujungnya agar manusia itu mencapai apa yang diharapkan, yaitu menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Islam melarang manusia menuntut ilmu yang akan membawa kepada kemudaratan. Jadi tidak netral. Tidak boleh semua ilmu. Kalau ilmu itu akan membawa kemudaratan, itu tidak kita tempuh. Jadi ada proses memilih. Nah, kalau dalam belajar bisa terjadi di mana saja, kapan saja, belajar tentang apa saja, sifatnya netral. Boleh baik, boleh buruk, boleh apa saja. Nah, kapan belajar berhasil? Kalau terjadi perubahan. Nah, kalau dalam menuntut ilmu, kalau orang perubahannya ke arah yang buruk, itu dia tidak menuntut ilmu namanya. Karena ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, tujuan menuntut ilmu, individu memiliki sikap dan perilaku yang benar sesuai dengan tuntunan ilahi. Nah, tentu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah menciptakan manusia, diceritakan ya, kita dari benda yang hina, air mani ya. Kemudian memuliakannya dengan apa? Dengan belajar, mengajarkan membaca, menulis, kemudian memberinya pengetahuan. Tetapi seringkali manusia itu nggak ingat akan asalnya. Karena itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini yang diperingatkan selalu dalam Al-Quran. Jadi ujungnya manusia kok kalau udah bisa lupa Allah. Kalau udah selamat lupa Allah. Kalau sudah misalnya kaya lupa Allah. Kalau menderita ingat Allah misalnya kan. Nah, itu kan manusia itu melampaui batas. Nah, ini yang diperingatkan melalui Quran surat Al-A'la. Jadi surat-surat pertama itu justru baca dengan nama Allah gitu ya. Nah, karena melihat dirinya merasa serba cukup. Nah, serba cukup kalau sudah ini. Padahal manusia itu sangat terbatas. Kalau coba Anda ukur, mata Anda bisa lihat apa? Nah, apakah dia bisa lihat yang paling kecil? Ternyata membutuhkan alat. Apakah alat yang sudah dibuat seperti mikroskop itu akan mampu membantu melihat sekecil apapun? Ternyata masih banyak yang lebih kecil lagi yang tidak bisa kita lihat. Ya. Kemudian kalau kita bilang telinga kita bisa dengar apa sih? Berapa keras suara yang bisa kita dengar? Kalau sangat keras bisa nggak? Atau sangat pelan bisa nggak? Atau di balik dinding saja sudah nggak bisa dengar. Kadang-kadang hanya tertutup kaca saja sudah tidak bisa terdengar. Nah, itu artinya apa? Kita bukan apa-apa. Maka Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha mengetahui. Nah, inilah yang diajarkan kalau kita menuntut ilmu. Nah, kalau dalam belajar belum tentu seperti itu. Nah, ada macam-macam ilmu ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Ghazali, ilmu itu ada ilmu sebagai proses, ada ilmu sebagai objek. Nah, ilmu sebagai proses itu dapat dibagi 3 ya. Yang pertama disebut dengan ilmu hissiyah, yaitu ilmu yang diperoleh melalui penginderaan. Nah, ini yang diagungkan oleh para ilmuwan melalui penginderaan pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, perasa. Bahkan kalau dalam belajar segala sesuatu itu kita peroleh hanya dari indera. Pengamatan pintu gerbang untuk masuknya ilmu. Gitu ya. Nah, pengamatan kita tahu adalah penginderaan berbagai objek sehingga menjadi kesadaran. Berarti sedikit sekali gitu ya ilmu itu. Nah, tapi ini juga ilmu hisiah. Nggak mungkin kita dapat sesuatu dari luar tanpa menggunakan indera kita. Nah, tapi ada ilmu lain, ilmu akliyah. Nah, ilmu yang kita dapatkan melalui kegiatan berpikir. Jadi tadinya sih nggak tahu kita apa hubungannya misalnya antara bejana dengan gerakan air, kemudian ada hukum misalnya dalam terkait dengan bagaimana hukum Archimedes gitu ya. Itu hasil apa? Hasil berpikir. Nah, itu jadi sesuatu yang tadinya konkret, tapi bisa kita abstrakkan. Maka manusia bisa menciptakan segala macam. Seperti sekarang teknologi. Ya bagaimana sih komputer ini bisa berfungsi bukan hanya untuk mengetik tuh, ternyata dia bisa mengirim pesan dan segala rupa. Bahkan kalau kita lihat itu handphone itu yang dulunya hanya untuk menelpon, sekarang sudah semuanya ada di situ. Nah, itu hasil apa? Hasil berpikir yang secara teoritis. Maka para penemu ya, para penemu fisika, para penemu di bidang biologi, para penemu hukum-hukum di kehidupan sosial. Nah, itu
hasil daripada mereka berpikir. Misalnya, oh bagaimana sih klasifikasi manusia, bagaimana klasifikasi tumbuhan, bagaimana berkaitan dengan jenis ikan yang ada di laut, jenis-jenis air di laut, dan seterusnya. Jadi yang berhubungan ujungnya dengan hal-hal yang abstrak. Akhirnya orang menghitung, mengkalkulasi. Nah, jangan tadinya konkret menjadi abstrak. Kemudian bisa merumuskan seperti seorang ilmuwan membuat hipotesis. Nah, kemudian dia uji hipotesisnya, melakukan eksperimen, diuji. Seperti sekarang masa Covid, orang berupaya bagaimana mencari apa namanya ya, untuk imunnya tubuh kita harus apa. Itu kan yang dibuat. Berbagai percobaan dilakukan, penelitian, vaksin ditemukan. Negara ini merasa menemukan, negara yang lain menemukan. Nah, itu ilmu akliyah semuanya. Kemudian ada ilmu laduni. Nah, ini yang tidak dibicarakan oleh para ahli. Ilmu yang didapatkan langsung dari Allah, tanpa melalui penginderaan maupun berpikir, melainkan langsung ke hati dalam bentuk ilham. Nah, maka orang yang mendapatkan ilham itu orang yang sangat beruntung. Jadi kalau misalnya orang dalam keadaan kesulitan gitu ya, kemudian dia sudah tidak tahu jalan keluarnya, akalnya udah nggak ini, dia tidak melihat lagi, tidak mendengar lagi, kemudian dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, maka bagi orang yang bertakwa, Allah berikan petunjuk sehingga hatinya menjadi lapang, sehingga hatinya bisa menjadi tahu menjawab sesuatu. Nah, ini ilmu dari Allah. Makanya para nabi, para rasul itu ilmu itu langsung dari Allah. Nah, orang-orang yang bertakwa bisa mendapatkannya mungkin kalau dia semakin dekat dengan Allah, semakin dia mampu melihat yang benar, yang salah, yang mana yang harus dia lakukan. Nah, tidak sedikit orang ketika panik gitu, apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau Anda pernah menonton seorang pilot, pilot bagaimana pesawat itu mau jatuh, mesinnya sudah mati, itu pernah ditampilkan di TV, dia sudah tidak tahu lagi. Dia sebagai pilot apalagi yang harus dia lakukan karena sudah tidak berfungsi, termasuk alat pengeras suara, apapun tidak berfungsi. Maka dia sudah pasrah sepenuh-penuhnya kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia takbir sekeras-kerasnya. Dia serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Ya kalau Allah mau panggil, ya sudah panggil. Nah, pada saat begitu, dia hanya takbir, berzikir, hanya itu, ternyata Allah memberikan jalan. Tiba-tiba pesawat itu, nah dia lihat kemana harus dia arahkan pesawat itu. Dia menuju sungai, kemudian dia lihat ada gunung, ada ini, dia coba menghindar kemana pesawat ini. Ternyata Allah kasih apa? Ada sungai tempat mendarat, dan sungai itu ternyata ada bagian yang dalam, ada bagian yang dangkal. Nah, ternyata Allah simpan pesawat itu di bagian yang dangkal, sehingga semua pesawat penumpang pesawat itu bisa selamat. Nah, itu ternyata di saat itu tidak ada lagi apa yang bisa menolong. Nah, manusia ingat akan Allah, Allah menolong. Nah, itu pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, ini ilmu laduni yang nggak ada. Ilmu dia sebagai manusia udah hilang. Nggak ada mesin mati, terus apa, nggak ada lagi. Nah, di saat itu kita melihat kebesaran. Bagaimana kita ini sebenarnya memperoleh ilmu itu nggak cukup dengan akal, nggak cukup dengan penglihatan. Nah, Anda harus berhati-hati. Kecenderungan teori belajar sekarang itu adalah bagaimana terus orang mampu berpikir kritis. Terus orang hanya mengandalkan akal. Terus orang misalnya mampu melihat segala fakta secara empirik. Nah, ini sebetulnya kalau kita turuti terus, kita bisa kehilangan keimanan kita. Nah, padahal sebenarnya semua ilmu itu sumbernya hanya dari Allah. Kemudian ada ilmu sebagai objek. Ini dapat dibagi 3 macam. Ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak. Mau dipelajari sedikit, mau dipelajari banyak, tapi tetap tercela. Misalnya ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu menyakiti orang lain, ilmu untuk membunuh, ilmu untuk misalnya bagaimana merampok. Nah, ini mau sedikit mencuri dan seterusnya. Itu adalah ilmu yang tercela. Jadi ilmu yang tidak perlu dituntut. Kemudian ilmu pengetahuan yang terpuji, baik sedikit maupun banyak. Jadi misalnya belajar tentang akhlak sedikit, cuman belajarnya. Misalnya bagaimana sopan kepada orang tua. Itu ketika dia praktekkan di mana-mana, dia menjadi disayang banyak orang. Nah, itu sedikit atau banyak, itu sangat bermanfaat. Kemudian ilmu pengetahuan dalam kadar tertentu terpuji, tapi bila mendalaminya bisa tercela. Nah, misalnya ilmu ketuhanan cabang filsafat. Lucu kan, seolah-olah pemikiran itu mendahului.
daripada ilmu Tuhan. Harusnya ilmu apapun itu sumbernya adalah apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, itu bagi kita orang yang bagi orang yang tidak beriman, yang terlalu mengandalkan pemikiran, hakikat segala sesuatu itu hanya dipelajari berdasarkan logika, berdasarkan fakta. Nah, ujungnya ini bisa menimbulkan kekufuran karena seolah-olah yang tidak masuk akal. Nah, inilah yang kita harus berlindung kepada Allah agar Allah selalu tunjuki akal kita, tunjuki hati kita, sehingga ketika kita menuntut ilmu itu kita tidak mendapatkan kesesat, tidak mendapatkan misalnya sesuatu rumusan yang malah membuat kita jauh. Nah, ini yang nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini Anda perlu ingat-ingat bahwa semua ini harus disadari oleh semua pendidik. Supaya apa? Supaya ketika dia nanti memilih model pembelajaran, dia tidak asal mengambil model pembelajaran. Karena kecenderungan sekarang orang kalau ada model pembelajaran baru langsung contoh, langsung tiru, langsung sebarkan. Seolah-olah itulah yang terbaik. Seolah-olah misalnya model pembelajaran yang lama tidak baik. Nah, kita lihat ya para filosof Islam ya, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali tujuan pendidikan itu apa? Ya orang mendekatkan anak itu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menolong anak itu hanya Allah. Jadi kita ngedidik itu apa ya? Agar dia kita dekatkan kepada Allah, agar ujungnya dia hanya bersandar pada Allah. Dasar ilmu itu adalah akidah, iman. Untuk apa? Untuk ujungnya membentuk akhlakul karimah. Kalau sudah akidah bagus, iman bagus, akhlaknya bagus, akhlak itu kan akan meliputi seluruh perilaku. Akhlak kepada alam, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang yang sesama, akhlak. Nah, ini kan akhlak akan meliputi seluruhnya. Nah, kemudian manusia itu makhluk teosentris. Nah, ini dibalik. Kalau misalnya di dalam ilmuwan itu bukan teosentris, tapi sentralnya itu adalah budaya, antroposentris, gitu ya. Nah, padahal sebetulnya manusia bukan antroposentris, manusia adalah makhluk teosentris. Upaya pendidikan bukan melatih pikiran, bukan melatih kecerdasan intelektual saja, tetapi membimbing, mengarahkan, mensucikan hati. Itu yang lebih penting, agar selalu dekat dengan Allah. Jadi nanti kalau ada pendekatan-pendekatan pembelajaran yang terus hanya saintifik, hanya akal, hati-hati untuk anak-anak kita. Hatinya bisa tidak berfungsi. Padahal hati itulah yang sentral. Hati itu ada dua, ada hati secara biologis, ada gumpalan daging di dada kiri, kemudian hati itu juga terkait dengan jiwa. Kata Al-Ghazali yang disebut dengan latifah yang halus, itu bersifat ketuhanan, robbaniyah dan ruhaniyah, tidak berbentuk. Namun berkaitan dengan hati biologis. Jadi di sini yang penting itu sebetulnya hati, tapi hati diabaikan oleh para ilmuwan. Maka kadang-kadang ilmuwan itu kalau sudah mentok ya sudah, dia frustasi, sudah nggak ada. Tapi kalau orang beriman beda. Kalau mentok ya baru segini ilmu yang diberikan oleh Allah. Nanti Allah akan tambahkan lagi kalau kita bisa, kalau Allah mau kasih ilmu. Kemudian latifah itu mampu menangkap pengetahuan tentang Allah dan spiritual lainnya ya. Tidak mungkin dicapai kalau ini hanya dengan akal pikiran saja. Artinya apa? Untuk membersihkan hati kita harus minta sama Allah. Untuk agar hati anak-anak kita bisanya berfungsi, kita minta sama Allah. Karena hanya Allah lah yang memberi hidayah. Kemudian sangat penting untuk apa biar hati itu berfungsi? Menumbuhkan rasa syukur. Kemudian selalu bertobat. Kalau ada salah, selalu minta ampun. Kemudian tawakal. Usaha doa tawakal. Kemudian sabar. Gesit gitu ya. Tapi tawadu. Ketika dia sukses, dia tidak merasa itu hasil dia. Dia sadar bahwa kesuksesan dia itu hanya ada karena izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, kemudian tujuan akhlak itu apa? Makrifatullah dan kebahagiaan akhirat, bukan sekedar nilai moral, bukan sekedar etika yang diperoleh dari kultur. Kemudian perlu adab guru. Nah, ini dalam pendidikan sangat perlu. Nah, ini jauh-jauh ini Al-Ghazali lihat tahun 10.058 sampai 11.011. Coba dia hidup udah berapa lama? Nanti Anda lihat para tokoh-tokoh yang banyak kita ikuti, yang banyak kita rujuk. Nah, ini sedikit kita rujuk. Tujuan akhlak itu makrifatullah ya. Nah, maka kalau dalam mendidik perlu adab guru, menciptakan rasa aman. Nah, nanti Anda bicara ya teori Erikson gitu, menciptakan kasih sayang, banyak bicara cinta, banyak bicara kasih sayang. Tapi kasih sayang itu sebetulnya sumbernya mana? Dari Allah.
Jadi Anda kalau sayang kepada murid Anda itu karena kasih sayang diberikan oleh Allah kepada Anda untuk Anda curahkan kepada anak didik Anda. Kemudian lingkungan yang kondusif, yang memperlakukan murid seperti anak sendiri. Jadi guru itu kalau dia mau jadi guru benar-benar, dia adalah seperti orang tuanya. Jadi bukan menganggap itu anak orang lain, saya ketitipan sebentar. Itu seperti anak saya sendiri. Nah, pembelajaran itu disesuaikan dengan fisik dan intelektual anak. Itu sudah jauh-jauh Al-Ghazali. Jadi, perbedaan individual anak diperhatikan. Kondisi fisiknya, jadi anak-anak misalnya ada difabel, anak yang misalnya tangannya nggak punya, atau misalnya tubuhnya kecil, kemudian ada yang tubuh besar, ada yang kuat, ada ini. Kemudian juga kecerdasan. Kenapa? Karena ini Allah sudah memberi orang dengan turunan yang berbeda-beda. Kalau orang Arab itu besar-besar, tinggi-tinggi, tapi orang Asia itu kecil-kecil. Nah, tapi kemudian intelektual masing-masing beda-beda. Orang jenius bisa saja datang dari negara mana saja, tidak mesti dari negara kaya. Nah, begitu. Kemudian mengajar itu dengan keteladanan, itu yang utama. Kemudian praktek atau mendemonstrasi itu memperkuat ingatan. Nah, artinya apa? Belajar itu atau proses pembelajaran memang harus dengan praktek. Jangan cuma cerita. Harus dengan demonstrasi, apalagi pada anak PAUD. Anak PAUD itu selalu harus lihat. Bu guru lihat, bu guru lihat. Nah, sekarang mecahin telur aja. Mungkin bu guru lihat cara mecahin telur, bukan diremas misalnya kan. Coba lihat bu guru. Nah, itu ketika dia melakukan sendiri, dia merasakan apa yang dilakukan, kesulitan, dia bisa keluar, dia akan ingat. Nah, itu kan sudah lama Al-Ghazali ini kasih tahu ini. Kemudian membimbing, menasehati, lalu melarang akhlak tercela. Itu setiap kali terlihat akhlak tercela, langsung diingatkan. Kemudian mengajarkan ilmu secara mendalam, lalu tafakur. Nah, lalu melihat kepada. Kemudian Al-Ghazali juga menyatakan ada dua pendekatan pembelajaran. Yang pertama taklim insani, ini melalui indera seperti yang tadi ya. Ada ya, bagi kita yang dilakukan oleh seluruh orang yang akalnya sehat gitu, itu bisa melakukan. Kemudian ini ada yang sifatnya eksternal dengan cara eksplorasi potensi diri dan aktualisasinya. Nah, sama dengan apa yang dikemukakan para ahli belakangan ya. Kemudian internal dengan berpikir. Jadi proses taklim itu memang dengan indera yang satu kita coba eksplorasi sesuai dengan potensi kita, kemudian di dalam diri sendiri dengan berpikir. Jadi kalau di sini sudah ada teori behavioris itu hanya bicara eksternal, kemudian kognitif hanya bicara internal dengan berpikir. Nah, tapi di sini ada Al-Ghazali bilang harus ada dengan apa lagi? Dengan kemurnian hati dan ketajaman intuisi. Jadi kalau hati itu bersih dia akan lihat. Jadi sama dengan Anda memperkenalkan bunga, bunganya banyak, warnanya macam-macam. Kemudian coba lihat kelopak bunganya, bentuknya macam-macam. Coba lihat juga akarnya beda-beda. Kemudian ujungnya apa? Coba siapa yang menciptakan itu? Mampukah manusia menciptakan sehelai daun? Nah, itu di situ ada hati yang difungsikan. Kemudian ada taklim, setelah taklim insani ada taklim robbani. Yang insani berarti manusia itu sendiri. Nah, ini yang pengajaran langsung dari Allah melalui wahyu. Makanya kenapa sih kita jangan jauh dari Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itulah petunjuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang disampaikan, kenapa hadis harus dipelajari? Karena disampaikannya wahyu itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian ilham berupa ilmu laduni langsung dari Allah pada jiwa yang mengenai hati yang suci. Hati yang kosong, hati yang lembut, hati yang bercahaya. Nah, kita tahu ada bermacam macam tingkatan hati ya. Nah, barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya baginya, maka ia tidak akan mempunyai cahaya penerang. Ini dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Kemudian bagaimana metode pendidikan akhlak? Karena ujungnya pendidikan itu adalah akhlak. Jadi akal difungsikan, fisik difungsikan, indera difungsikan, ujungnya supaya orang berakhlak. Nah, pertama mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melatih jiwa agar tunduk pada Allah. Dan melatih diri dengan susah payah, dengan cara apa? Beribadah. Nah, ibadah itu untuk apa sebetulnya? Untuk kita ingat sama Allah. Jadi nanti kalau Al-Ghazali membahas semua ibadah itu, ujungnya antarkan kita kepada tauhid yang menguntungkan diri kita dan menguntungkan untuk kehidupan kita. Jadi enggak Allah yang butuh kita ibadah.
Kitalah yang membutuhkan Allah. Kemudian keteladanan, nah, metode akhlak, kemudian pembiasaan yang dimulai sejak bayi, terus-menerus continue, diawasi secara ketat, kemudian konsisten, maka dalam pembentukan perilaku nggak boleh kita tidak konsisten. Hari ini boleh ngambil makanan punya teman, besok nggak boleh. Harus konsisten. Kalau mengambil makanan teman harus minta kalau pengen. Kalau nggak dikasih, jangan sedih. Misalnya itu konsisten. Terus, bukan hari ini boleh, besok nggak boleh. Nah, kemudian awalnya proses pembelajaran itu mekanistis. Menjadi ujungnya menjadi kebiasaan. Jadi kalau teori behavioris bilang mekanis, Al-Ghazali jauh sebelumnya sudah bilang. Awalnya itu pasti mekanistis. Tapi karena terus-menerus, itu kan jadi kebiasaan, kemudian diikuti dengan hati, lalu berfungsilah hati nurani. Nah, kemudian dengan pemberian nasihat, yaitu yang menyentuh hati. Jadi nasihat jangan mengkritik, jangan menyalahkan, jangan membuat anak misalnya patah hati atau malu gitu ya, tapi dengan menyentuh hati. Oh sayang, bagaimana kalau ini kita simpan di sini? Lebih bagus tidak? Gitu ya. Kemudian kisah, terutama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita bicara pembelajaran PAUD mesti menggunakan dengan kisah, cerita ya. Cerita-cerita yang kita ambil ada cerita yang dari Al-Quran, dari hadis, kisah-kisah para ulama. Kemudian pemberian ganjaran, reward, dan punishment. Jadi sebetulnya dengan membaca satu pemikiran Al-Ghazali saja, sudah keluar itu semua teori. Sudah keluar semua teori-teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli itu. Nah, ini contoh lagi ya, Ibnu Taimiyah tuh. Kalau tadi tahun 11 ini 1263 sampai 1328. Nah, di sini beliau itu sendiri adalah orang yang sangat kuat pendiriannya, selalu berpijak pada apa yang ditentukan oleh Allah dan menjauhi kalau melakukan sesuatu menjauhi yang dilarangnya, selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah. Kemudian dia berkata, jika di benakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang. Artinya apa? Kalau dia nggak bisa lagi mentok untuk memikirkan segala sesuatu, yang dia ingat itu hanya Allah. Maka dia berzikir sebanyak-banyaknya. Sampai beliau bilang, sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Artinya apa? Dari mana diperoleh pemecahan? Itu dari Allah. Kemudian bagaimana proses belajar menurut Ibnu Taimiyah? Proses yang membuat orang dekat dengan diri Allah. Dan istighfar itu merupakan jalan mendekatkan diri pada Allah. Jadi untuk Anda sendiri juga nggak ada yang susah dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita ada Allah. Jadi di mana-mana kalau ada kesulitan serahkan sama Allah. Maka berzikir itu salah satu jalannya. Kemudian jadi wajar kalau anak-anak diajarkan berzikir, mengingat Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak mengucapkan subhanallah, banyak mengucapkan kata-kata misal Allahu akbar gitu kan. Kemudian la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, wajar kalau kita kenapa perlu ajarkan zikir pagi, zikir sore kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak itu dekat dengan Allah. Nah, kemudian menciptakan konsep pembinaan akhlak yang lebih mengutamakan hati. Sama dengan Al-Ghazali. Jadi mungkin pengikutnya juga ya. Karena yang penting itu hati dan keimanan. Karena bagaimanapun seseorang berperilaku akan sesuai dengan suasana hatinya. Maka benahilah hatinya. Jadi nanti baik buruknya orang, gimana hatinya. Jadi kalau orang misalnya lihat nasi basi, orang yang hatinya bersih bilang, oh innalillah enggak apa-apa, ini basi, berarti ini bagiannya binatang. Tapi orang kalau hatinya kotor, kenapa ini sampai basi? Kenapa tidak disimpan? Kenapa ini? Dia akan marah-marah. Padahal nasi itu tidak akan berubah dengan marah-marah. Nah itu gimana hati? Kemudian proses pembentukan akhlak dilakukan sejak usia dini. Maka peran Anda sebagai guru PAUD, peletak dasar pertama akhlak, itu sangat penting. Nah, kemudian Anda otomatis juga melihat, oh ini perlakuan yang salah dari orang tua. Maka Anda bagaimana melakukan parenting, mempengaruhi orang tua agar dia mampu membentuk anak dengan nilai-nilai tauhid, mencintai Allah, kemudian bagaimana membiasakan akhlakul karimah. Nah, dengan apa caranya? Dengan memberikan anak lingkungan orang-orang yang soleh. Jadi nggak mungkin kita membentuk anak ingin soleh, tapi di luarnya orang kasar. Kita ingin anak-anak tidak pernah tahu bagaimana mukul orang lain, tapi yang dia lihat orang mukul orang lain. Yang dia lihat orang banyak bertengkar. Nah, makanya hati-hati terhadap tontonan anak. Apalagi sekarang dengan handphone, segala macam masuk, segala macam nilai masuk. Nah, itu gimana memelihara mata anak? Menjauhkan anak dari lingkungan yang buruk. Kemudian kita lihat Ibnu Qayyim ya.
Kata Ibnu Qayyim, anak membutuhkan pendidik untuk apa? Untuk membentuk akhlaknya. Melalui apa? Melalui pembiasaan. Jadi bukan untuk bikin dia cerdas, karena cerdas sudah dikasih sama Allah. Tapi kalau akhlaknya bagus, otomatis dia akan belajar. Kenapa misalnya? Dengan ini dia harus berjuang untuk belajar. Nah, itu salah satu proses, otomatis dia akan memperoleh ilmu. Kemudian keras kepala, pemarah, tergesa-gesa, menuruti hawa nafsu yang terjadi ketika dewasa, itu pasti ada orang yang dicontoh di sekitarnya sejak kecil. Dan ini sulit diubah pada masa dewasa. Maka guru-guru PAUD coba deteksi deh, mana anak-anak kita yang kira-kira akhlaknya buruk. Nah, kemudian mana ini yang sumbernya pasti ada dari lingkungannya. Kemudian metode pendidikan yang paling tepat ya, pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan yang penting menurut Ibnu Qayyim ini dikhususkan. Bangun di akhir malam, sibuk dengan aktivitas positif, kerja keras dan tidak malas. Nah, itulah yang kita biasakan. Jadi jangan memanjakan anak, ya jelas nggak boleh. Apa yang bisa dilakukan anak? Bikinlah kemandirian. Supaya apa? Supaya dia nanti terbiasa. Kalau ada kesulitan dia atasi. Dia tidak bermalas-malas. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah ya. Ini Skandari. Tidak akan terjadi penyimpangan perilaku atau akhlak buruk jika seseorang memperoleh ilmu itu berfungsi menyucikan hatinya. Tapi kalau ilmu itu justru membuat hatinya keras, malah banyak membenci seperti sekarang misalnya. Orang korupsi kenapa? Karena hatinya nggak berfungsi. Orang merampok kenapa? Karena hatinya nggak berfungsi. Orang membunuh kenapa? Karena hatinya tidak berfungsi. Nah, penyimpangan itu tidak akan terjadi jika dari kecil sudah difungsikan hatinya. Kemudian mendorong setiap individu pasrah pada Allah. Karena manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam memilih nasibnya sendiri. Dia harus mendekatkan diri pada Allah. Jadi dalam hal ini gunakan metode al-mahabbah. Al-mahabbah itu ya bagaimana cinta, cinta yang mendalam. Cinta kepada yang paling pertama tentu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapak. Nah, kemudian latihan sholat, membaca Al-Quran, jenguk orang sakit. Nah, ini merupakan cara-cara kita mendidik. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya jenguk orang sakit, belajar bagaimana orang lain kesakitan. Nah, tentu ada batas-batasnya. Kalau di rumah sakit, anak-anak kan nggak boleh masuk. Ya, janganlah ke yang sakit parah-parah. Misalnya temannya jatuh, ayo kasihan, kita lihat, kita obati. Nah, itu juga sudah satu proses untuk anak. Tidak mesti bawa ke rumah sakit, apalagi sekarang. Nggak boleh sembarang orang masuk rumah sakit. Nah, sekarang bandingkan dengan pandangan filosof barat tentang pendidikan. Nah, ya, misalnya Martin Luther, penting peran sekolah mengajarkan membaca, kerjasama orang tua untuk agama dan moral. Nah, tapi tidak jelas itu harus seperti apa. Pokoknya moral perlu. Nah, nyebutnya sih agama. Nah, tapi mungkin karena netral katanya agamanya agama apa saja. Nah, tapi bagi kita umat Islam tentu tidak bisa begitu. Kita adalah nilai-nilai yang diajarkan. Nah, kemudian kita lihat John Amos Comenius ya. Pendidikan dimulai sejak lahir, berlangsung alami, tergantung kematangan. Beri anak kesempatan menggunakan seluruh indah, anak perlu bermain untuk mengekspresikan. Lihat tahun lahirnya, tahun teorinya, 1453, 1546, 1592, 1670. Kemudian 1632, 1712, 1746, 1782 dan seterusnya. Ini masih jauh setelah Al-Ghazali ya. Jadi ini ide-idenya kok hampir sama. Nah, tapi seolah-olah merekalah yang menemukan. Jadi di sini apa kelemahan intinya dari pemikiran-pemikiran ini Anda lihat ini dalam memandang anak. Anak dipandang hanya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Nah, itulah yang disebut dengan antroposentris, mengabaikan anak sebagai ciptaan Allah. Nah, sehingga bagaimana akhlak, bagaimana tauhid, bagaimana akidah, bagaimana pengembangan kecerdasan spiritual dan keimanan, ini tidak akan terjawab melalui filosofi-filosofi. Coba Pestalozzi ya, gunakan media yang sesungguhnya, penting pengamatan alam. Itu kan sudah dibicarakan oleh Al-Ghazali. Jadi bagaimana kita menggunakan indera, bagaimana kita harus melihat ke alam, itu sudah ada. Kemudian anak individu aktif, beri kebebasan mengembangkan fantasi dan daya cipta. Itu juga kan sudah dibicarakan oleh Al-Ghazali. Sesuaikan apa yang kita pelajari dengan kemampuan anak. Dengan misalnya fisik anak. Kemudian hargai dia, kasih sayang. Penting memperhatikan minat anak. John Dewey ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat Anda akan terasa bahwa kalau orang para ahli itu mau belajar kepada Islam, maka dia akan menemukan. Contohnya ini ya,
filsuf barat yang berguru kepada Sheikh Safir Dal atau Robert Frager ya. Nah, ini ujungnya kesimpulan dia apa? Penting membina hati, karena hati tempat menyimpan kecerdasan, kearifan mendalam, pengetahuan spiritual, hati yang terbuka lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Hati adalah wadah cinta. Nah, itu kesimpulan dia setelah belajar. Nah, sedangkan bagi para psikolog barat, iman atau meyakini sesuatu yang tidak nyata dan ide yang tidak memiliki bukti kuat. Jadi menurut dia sih apa sih iman itu? Nggak jelas. Nggak ada buktinya, gitu ya. Nah, tapi bagi sufi yang beriman, meyakini kebenaran yang berada di balik beragam benda. Itu yang dibilang. Jadi lihat benda tuh nggak cuma bendanya. Apa sih yang ada di balik benda? Jadi kalau Anda memperkenalkan ada kayu, ada plastik, kemudian ada batu, ada pasir. Tentu kita tidak hanya lihat pasirnya. Siapa yang menciptakan pasir? Kok pasir bisa berwarna-warni? Kok pasir ada di pantai? Kok pasir ada di sungai? Kok pasir misalnya bisa dipakai membangun? Jadi tidak bisa dilihat hanya dari sisi bendanya, tapi bagaimana benda itu? Siapa yang menciptakan? Nah, jadi di sini inilah bedanya bagaimana filsuf barat, bagaimana yang tidak didasari iman, bagaimana dengan para ahli yang didasari oleh iman, dan dia akan selalu menempatkan individu dalam hubungan yang benar dengan Tuhannya. Nah, ini Ibu kira yang ingin Ibu sampaikan, kehati-hatian Anda dalam menggunakan teori-teori yang berasal dari para ahli yang basicnya hanya mengandalkan akal, kemudian hanya ingin mengembangkan ke faktor individual dan sosial saja, melepaskan diri dari aspek spiritual, melepaskan diri daripada Allah. Padahal sebenarnya hakikat manusia tidak pernah bisa lepas dari Allah. Nah, hakikat manusia itu dia akan selalu mencari kebenaran. Tetapi ketika itu ditutupi, maka dia akan menjadi salah ketika dalam memaknai segala sesuatu. Mungkin itu saja dari Ibu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan pemirsa atau siapapun yang sempat menonton video ini ada manfaatnya. Kalau benar datang dari Allah, kalau ada yang keliru itu kekeliruan Ibu sendiri atau saya sendiri, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.